Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka mata rohani kita menjadi celik. Celiknya dalam arti kita menyadari sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kasih-Nya itu membawa kita boleh mengenal Dia. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan saudara secara pribadi? Berapa banyak orang mengalami hambatan-hambatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya? Hambatan-hambatan itu bisa terjadi karena hambatan sosial misalnya, atau hambatan budaya. Namun juga seringkali, saudara-saudara, hambatan-hambatan itu terjadi di dalam batin seseorang. Karena di dalam dirinya ada praduga-praduga yang berkecamuk dalam dirinya. Sehingga dia begitu sulit boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu membuat seseorang tidak mudah menerima Yesus Kristus. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus melampaui seluruh hambatan itu. Kasih Tuhan Yesus sanggup menjangkau ke kedalaman hati seseorang. Sehingga orang itu boleh mengenal Dia di dalam hidupnya. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 4, ayat 5 sampai 15. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus seakan-akan sebuah peristiwa yang kebetulan. Namun ketika kita membaca bagian firman Tuhan, maka kita tahu bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa kebetulan, tetapi adalah peristiwa kesengajaan, yaitu Tuhan Yesus sengaja melintasi daerah Samaria untuk berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini, dia mau menimba air pada siang hari, dan Alkitab mencatat pukul 12 siang. Sesuatu yang dilakukan tidak lazim bagi perempuan untuk mengambil air pada siang hari. Hal ini terjadi karena perempuan Samaria ini mempunyai permasalahan dalam hidupnya. Dia punya masalah secara pribadi dalam kehidupan keluarganya,
Sehingga dia juga punya masalah secara sosial. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dan dia hadir di dalam kehidupan seorang perempuan Samaria ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah peristiwa ini memberitahukan kepada kita bahwa dalam pergumulan-pergumulan kita, Tuhan Yesus sengaja menghampiri kita, hadir dalam pergumulan kita. Bukan saja dia hadir, dia mau terlibat dengan kita. Dia mau berbicara dengan kita, sebagaimana dia berbicara kepada perempuan Samaria. Saudara, sudahkah saudara terbuka kepada kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saudara, apapun pergumulan saudara? Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, saudara, permasalahan sosial seringkali membuat seseorang itu berpikir bahwa dia tidak memerlukan Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab mengatakan begini di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, perempuan Samaria ini sedang berkutat dengan pergumulan hidupnya. Pergumulan hidupnya tidak mudah. Dan pergumulan hidup ini, saudara-saudara, seringkali terjadi juga karena kebiasaan dari masyarakat. Dan inilah yang membuat perempuan Samaria ini, ketika Tuhan Yesus minta minum kepadanya, perempuan ini menolak. Karena dia berkata bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang hari ini tidak mau mengenal Yesus hanya karena masalah sosial, masalah kemasyarakatan, masalah pertemanan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah teman hidup, masalah bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga mereka merasa, saya tidak perlu Yesus. Karena jikalau saya menerima Yesus, saya terkungkung atau saya punya masalah, saya punya kesulitan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang-orang yang kita kenal mengalami hambatan yang seperti ini. Dia tidak bisa menerima Yesus karena khawatir pandangan teman-temannya. Dia tidak bisa menerima Yesus karena khawatir bisnisnya. Dia tidak bisa menerima Yesus karena khawatir masalah jodohnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Yesus lebih daripada segala sesuatu yang kita khawatirkan itu. Karena mengenal Yesus itu mengubah hidup kita. Mengenal Yesus, itulah yang memberikan hidup yang limpah dalam hidup kita. Saudara, ketika seseorang belum mengenal Yesus, maka pada umumnya orang berpikir, mengenal Yesus dan tidak mengenal Yesus tidak mempengaruhi apa-apa dalam kehidupan batinnya dia. Namun ketika orang telah mengenal Yesus, dia baru mengetahui ada perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya, yang tidak pernah dia terima dari dunia ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengatasi seluruh hambatan itu. Dan mari kita menerima undangan Tuhan Yesus untuk kita datang kepadanya dan mengenal dia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, banyak orang berpikir bahwa
mereka itu dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Padahal semua orang sesungguhnya sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Karena apa yang Tuhan Yesus berikan tidak dapat diberikan oleh siapapun. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapapun dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara, perempuan Samaria merasa bahwa Yesus membutuhkan dia. Dan dia menolak untuk melayani Tuhan Yesus dengan permintaan airnya. Dia merasa dia begitu penting bagi Yesus. Tapi Yesus memberitahukan kepada dia, jikalau perempuan itu mengenal siapakah Yesus, maka perempuan itu akan tahu bahwa dialah yang membutuhkan Yesus. Karena Yesus, dialah yang memberikan air hidup itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Namun hambatan-hambatan tidak berhenti di situ. Perempuan Samaria ini juga mempunyai keyakinan kepada apa yang dia pegang dalam hidupnya. Yaitu dia mengagumi Yakub, bapa leluhurnya, yang memberikan sumur itu kepadanya. Oleh karena itu dia berkata, apakah Yesus lebih besar daripada leluhurnya, yaitu Yakub? Karena dia anggap Tuhan Yesus tidak sebesar leluhurnya, Yakub. Dan Yesus berkata kepadanya, bahwa apa yang Yesus berikan kepada perempuan Samaria jauh lebih besar daripada apa yang Yakub berikan kepada orang Samaria dengan sumur itu. Yaitu, jikalau kamu minum air sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi air yang diberikan oleh Tuhan Yesus, engkau tidak akan haus lagi. Dia akan terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita, seringkali kita berpikir seperti perempuan Samaria. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan Yesuslah yang membutuhkan kita. Bukannya kita yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Saudara, sesungguhnya setiap kita membutuhkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, bukan berarti Tuhan Yesus membutuhkan kita. Tapi justru kita yang membutuhkan Tuhan Yesus. Seringkali dalam hidup kita, kita tidak mau bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau berserah kepada Tuhan Yesus. Karena ada banyak hal yang kita anggap, yang kita bisa pegang dalam hidup kita. Yang bisa memberikan pengharapan dalam hidup kita. Yang menjanjikan sesuatu dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi mau bersandar kepadanya. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, apa yang kau pegang, yang di dalam dunia ini, satu kali akan lepas. Namun Tuhan Yesus berkata, jikalau apa yang kau pegang itu adalah yang aku berikan kepadamu, yaitu hidup yang kekal, yaitu Roh Kudus, maka dia bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia tidak pernah bisa memberikan apa yang Yesus berikan. Karena dunia sifatnya fana. Tetapi yang Yesus berikan bersifat kekal dan bersifat begitu berlimpah, yaitu kehidupan. Kehidupan dari Tuhan yang tidak sama dengan kehidupan yang fana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau dan saya adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, marilah kita menyambut dia.
dan kita mengalami satu perubahan hidup yang sungguh-sungguh radikal, sehingga kita boleh bersuka cita dan memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bantu kami supaya kami boleh melihat sesungguhnya kami ini membutuhkan Engkau ya Tuhan. Bukan Tuhan Yesus membutuhkan kami. Sesungguhnya Tuhan, apa yang dunia berikan kepada kami bersifat fana. Namun apa yang Tuhan berikan kepada kami bersifat kekal. Oleh karena itu Tuhan, tidak seorang pun yang dapat memberikan hidup yang kekal itu, kecuali Tuhan Yesus yang berikan kepada kami. Ajar kami berpegang kepadamu, ajar kami mengandalkan Engkau, berdekat kepada Tuhan, bukan berpegang kepada hal-hal yang kami anggap berharga di dunia ini, karena segala sesuatu yang kami pegang di dunia ini satu kali akan lenyap. Namun ketika kami mengenal Yesus, kami menerima Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.